Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa 'amala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. أما بعد. Jamaah kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Berkat, karunia dan juga beserta rahmatnya, Allah Subhanahu wa taala telah mencurahkan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan dan juga karunia-Nya. Dan kita bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di bab yang sebelumnya tentang tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mencantumkan 4 dalil. Dan kita masuk di dalil yang keempat atau dalil yang terakhir. Naam, tafadhal. Ahsanallahu ilaik. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-muallif rahimahullah fi kitabih Kitabit Tauhid wa fihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina anzalallahu alaihi wa anzir عشيرتك الأقربين فقال يا معشر القريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. Nah, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang keempat yang dicantumkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala adalah hadis yang dibawa oleh atau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dari jalur sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang mana beliau berkata di sini, ketika diturunkan ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu surat Asy-Syu'ara ayat ke-214. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzir 'ashiratakal aqrabin." Dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, disebutkan, ada yang menyebutkan dari riwayat yang lainnya disebutkan bahwasannya ini terjadi di Bukit Sofa. Ada lagi yang menyebutkan di tempat yang lainnya. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaral Quraisy," wahai orang-orang Quraisy seluruhnya.
au kalimatan nahwaha, atau kalimat yang semisal dari ya ma'syar Quraisy, ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a. Yang mana kata Nabi di sini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, ishtaru anfusakum, tebuslah diri kalian atas untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau tebuslah diri kalian dengan betul-betul memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La ughni ankum minallahi syai'a, karena aku tidak akan bisa berbuat apa-apa atas kalian. Ya Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi Nabi SAW menyebutkan Abbas bin Abdul Muttalib, la ughni anka minallahi syai'a. Apa kata beliau? Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, sedikit pun aku tidak bisa berbuat apa-apa untukmu, di mana di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Safiyah ammat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Safiyah, bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ughni anka minallahi syai'a. Aku tidak bisa berbuat apa-apa untukmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wahai Fatimah binti Muhammadin, wahai Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salini syai'a, salini min mali ma syi'ti la ughni anki minallahi syai'a. Kata Rasulullah SAW, wahai Fatimah binti Muhammad, mintalah harta kepadaku sesuka hatimu. La ughni anki minallahi syai'a, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa kepadamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala, beliau menjelaskan beberapa penjelasan dalam hadis ini. Yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata beliau di sini, qila as-sahih anna ismahu Abdurrahman bin Sakhrin. Kata beliau, yang benar nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu adalah Abdurrahman bin Sakhar. Jadi Abu Hurairah adalah kunyah. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhrin. Dausiyun min fudala'is sahabati wa hufadhihim wa ulama'ihim. Yang mana beliau termasuk di antara sahabat-sahabat yang mulia, dan beliau termasuk di antara sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu termasuk di antara para ulama dari kalangan sahabat Nabi. Rawa akthar min 5,000 haditsin, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari 5.000 hadis. Tufiya sanah 7 aw 8 aw 9 wa 50 lil hijrah. Dan beliau wafat pada tahun, ada yang mengatakan 57 Hijriyah, ada yang mengatakan bahwasannya beliau ini wafat pada tahun 58 Hijriyah, ada lagi yang mengatakan bahwasannya beliau ini wafat pada tahun 59 Hijriyah. Jadi antara para ulama ada yang ragu, makanya di sini disebutkan ada 3, ada yang mengatakan 57, ada yang mengatakan 58, ada yang mengatakan 59. Qama ay sa'ada 'ala Safa. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di bukit Safa. Ashirataka ashiratur rajuli hum banu abihi al-adnun aw qabilatahu. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat.
Kata para ulama, ashirah itu adalah ar-rajulu hum bani abi al-adun. Ya maksudnya adalah keluarga dari pihak laki-laki, dari pihak ayah. Jadi kita tahu bahwasannya orang Arab dan syariat Islam menjelaskan bahwasannya nasab itu dari jalur ayah. Ya. Ashirah itu adalah kerabat dari laki-laki atau kerabat ayah. Ya. Jadi kerabat yang terdekat dari keluarga kita adalah apa? Adalah kerabat ayah. Itu kerabat yang paling dekat. Makanya jika seorang ayah meninggal dunia, maka yang bertanggung jawab dengan anak beliau adalah siapa? Adalah keluarga ayahnya. Baik itu kakeknya atau paman-paman dari ayah atau saudara-saudara ayah. Sebagaimana yang terjadi kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah SAW lahir, yang mana ayahnya wafat, sudah meninggal dunia. Siapa yang mengurusi beliau? Keluarga siapa? Keluarga bapak atau keluarga ibu? Keluarga bapak atau keluarga ibu? Keluarga ayah. Siapa yang mengurusi beliau, mendidik beliau? Adalah kakeknya. Siapa? Abdul Muttalib. Ketika Abdul Muttalib meninggal dunia, kakek beliau meninggal dunia, siapa yang melanjutkan? Paman Nabi. Paman dari ibu atau dari bapak? Dari bapak. Ya, jadi jika seorang ayah meninggal dunia, maka yang bertanggung jawab adalah keluarga ayah. Keluarga bapak. Ini yang semestinya. Makanya dalam Al-Quran, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Jadi ashirah, makna ashirah adalah keluarga ayah, karena itulah yang paling dekat. Ya. Memang kita ya di Sumbar memang sedikit agak sulit. Ya, karena kalau kita cenderung lebih dekat dengan keluarga ibu. Ya, bisa dikatakan ya jarang orang Minang itu yang dekat dengan keluarga ayah. Dekat-dekat, cuman kebanyakan itu memang lebih dekatnya kepada keluarga ibu timbang keluarga ayah. Ya, kalau anak pribadi juga sama. Ya, walaupun kita harus sama-sama dekat, tapi memang kecenderungan itu memang lebih dekat kepada keluarga ibu. Iya, Pak. Ya, jadi kalau kita di Minang lebih cenderung kepada keluarga ibu. Makanya kalau kita di Minang, kerabat yang terdekat adalah apa, Pak? Kerabat ibu, keluarga ibu. Makanya mama itu dari ibu, bukan dari bapak. Ya. Mama kemanakan? Ya, mama ini dari keluarga ibu. Ya. Sementara di dalam Al-Quran atau dalam syariat Islam, keluarga yang paling dekat adalah keluarga ayah. Makanya di sini dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Ini kepada siapa diperintahkan? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri, yang disebut adalah apa? Adalah keluarga bapak. Yang pertama siapa? Ya Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, Abbas ini siapa, Pak? Abbas ini siapa? Paman Nabi dari ayah. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paman Nabi atau saudara ayah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak. Ya, disebutkan ada sekitar 10. Jadi ayah Nabi memiliki 10 bersaudara. Ya.
Jadi paman Nabi atau saudara-saudara ayah Nabi, ayah Nabi itu sekitar 10. Akan tetapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dan ketika Nabi SAW sudah besar, itu yang tinggal hanya beberapa saja lagi. Ya. Disebutkan yang tinggal itu 4 dari a'mam, dari ammun, dari paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup di masa beliau ketika diangkat menjadi nabi dan rasul. 4 orang ini, 4 paman Nabi ini, 2-nya beriman, 2-nya kafir. Di antara 2 ini, 1 yang membela mati-matian dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang 1 memusuhi mati-matian dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa 4 paman Nabi ini? Siapa, Pak? Yang pertama Hamzah. Yang kedua Abbas. Ini yang beriman. Hamzah dan Abbas beriman. Dia muslim. Tinggal sisa 2 lagi. Siapa 2 ini? Abu Talib. Yang kedua Abu Jahal. Abu Jahal atau Abu Lahab? Nah, gimana Pak? Abu Jahal atau Abu Lahab? Ya, Abu Lahab. Ya. Jadi yang tidak beriman dari paman Nabi itu 2. Abu Talib dan Abu Lahab. Ya. Abu Talib mempertahankan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau membela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam mati-matian. Sementara Abu Lahab tidak, sebaliknya, memusuhi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam mati-matian. Ya. Ada yang tahu nama asli dari Abu Lahab? Nah. Siapa yang tahu, Pak? Siapa nama asli dari Abu Lahab? Abdul Uzza. Iya, Ustaz. Coba cek di tafsir surah Al-Lahab. Abdul Uzza. Iya, Pak, Abdul Uzza. Ya. Jadi nama Abu Lahab itu adalah Abdul Uzza. Jadi tidak disebutkan nama aslinya, kenapa? Ya, kenapa dalam Al-Quran tidak disebut dengan nama aslinya? Sementara yang lainnya disebutkan nama aslinya. Seperti Fir'aun, siapa lagi? Ya pokoknya yang di dalam Al-Quran yang tercela disebutkan nama aslinya. Akan tapi tidak dengan Abu Lahab. Ya. Dalam Al-Quran apa? Tabbat yada Abi Lahabiu wa tab. Tidak disebutkan nama aslinya. Yang disebutkan adalah kunyahnya Abu Lahab. Ya, karena kata para ulama, karena nama aslinya mengandung unsur kesyirikan, Abdul Uzza. Sehingga disebutkanlah yang disebut yang atau yang dikatakan dikenal dengan Abu Lahab. Apa arti Abu Lahab? Apa arti Abu Lahab, jemaah? Nah, yang sudah rutin kajian tafsir. Nah, apa arti dari Abu Lahab? Atau arti surah Al-Lahab? Apa arti surah Al-Lahab? Ya, Al-Lahab itu artinya menyala. Ya, api yang menyala. Jadi Abu Lahab diberi gelar dengan apa? Dengan menyala, bapak yang menyala. Jadi sebelum viral nama menyala, ya dahulu sudah terkenal dengan Abu Lahab. Ya, Abu Lahab itu dia menyala. Ya, dia sudah menyala sebelum, ya di zaman sekarang ada kata orang menyala. Ya, Abu Lahab
disebutkan menyala. Kenapa? Karena memang memiliki wajah yang tampan. Ya wajahnya yang menawan. Ya, sehingga diberi gelar dengan lahab, dengan menyala. Ya, jadi gelarnya ya disebutkan Abu Lahab. Kenapa? Karena dia memiliki wajah yang menawan. Ya, akan tapi kata para ulama, Abu Lahab ini diartikan dengan menyala. Kenapa? Karena dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Jadi nama adalah doa. Jadi nama dia Abu Lahab karena dia nanti akan dimasukkan ke neraka lahab, ke dalam api yang menyala-nyala. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi paman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 4. 2 yang beriman, 2 yang kafir. 1 yang membela, 1 yang memusuhi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini disebutkan Sofiyah, ammatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah bibinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalur ayah. Kalau ammun itu paman, kalau ammatun ammah itu bibi dari jalur ayah. Ya, jadi dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil pertama siapa? Abbas bin Abdul Muttalib. Yang kedua Sofiyah ammatur Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang disebutkan adalah apa? Adalah keluarga dari pihak ayah. Ya. Jadi di sini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil yang terjauh terlebih dahulu, baru yang terdekat. Paman Nabi, bibi Nabi, lalu kepada putrinya Fatimah binti Muhammadin. Ya. Maka dalam hadis ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sisi pendalilannya bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menyelamatkan orang yang terdekat beliau. Dari apa? Dari neraka jahanam. Orang terdekat Nabi saja tidak bisa Nabi sallallahu alaihi wasallam selamatkan. Apalagi yang jauh, yang dia berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi tidak memiliki kemampuan. Orang terdekat Nabi saja tidak bisa Nabi selamatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Fatimah merupakan apa? Pimpinannya seluruh wanita. Ya, pimpinan seluruh wanita adalah Fatimah radhiyallahu anha. Bukan sembarangan, dan dia adalah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika dia bermaksiat, jika dia melakukan kesyirikan, Nabi pun tidak bisa membantunya. Maka dalam hadis ini kita betul-betul melihat bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan nasab itu tidak ada pengaruhnya jika dia tidak beramal. Wa man batta'a bihi 'amalu lam yusri' bihi nasabu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang amalannya lambat, yang amalannya sedikit, yang amalannya kurang, maka nasabnya, walaupun dia memiliki nasab yang mulia, tidak akan bisa menambah amalannya. Kita lihat dalam kondisi di saat ini, yang mana banyak di antara orang-orang yang mereka membanggakan nasabnya. Mereka ujub dengan nasabnya. Oh, saya dari keturunan ini. Saya dari keturunan orang-orang yang mulia. Dari apa? Dari orang-orang terkenal. Dan saya adalah keturunan Nabi. Mereka berbangga-bangga dengan nasab. Padahal dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tegaskan nasab itu tidak ada pengaruhnya. Jika amalannya tidak banyak, jika dia tidak beramal. Ada orang yang dia, oi ambo keturunan iko, ambo nak perlu beramal doh, ambo pasti selamat.
Dia mengira bahwasannya dengan nasab yang dia miliki, apakah dia menjamin dirinya masuk surga. Padahal itu tidak jamaah. Karena yang menentukan seorang itu bukan nasabnya. Nanti di akhirat yang menentukannya adalah amalannya. Jika amalannya sedikit, maka nasabnya tidak akan bisa membantunya. Nasab akan mendapatkan kemuliaan jika dia beramal, jika dia betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang keturunan Nabi, dia beramal saleh, dia bertauhid, ini merupakan suatu kemuliaan dan kita harus mencintai ahlul bait. Akan tapi jika dia tidak beriman, jika dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita tidak menyukainya. Kenapa? Karena dia melakukan kemaksiatan. Karena cinta kita ini karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Dan juga kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang dia ujub dengan nasabnya tersebut, seharusnya dia mempelajari sejarah. Bagaimana keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka semua tawadu, rendah hati, tidak membanggakan nasab mereka, tidak membanggakan bahwasannya saya ini keluarganya Nabi, saya ini ahlu bait. Tidak ada sejarahnya dari kalangan para sahabat, dari kalangan tabi'in yang mereka keturunan dari Nabi SAW membanggakan nasabnya, tidak ada. Jadi kalau seandainya orang-orang yang mereka ujub, mereka berbangga dengan nasabnya, seharusnya mereka mempelajari apa nenek moyang mereka terdahulu, leluhur mereka terdahulu. Bahwasannya leluhur mereka terdahulu adalah orang-orang yang tawadu, orang-orang yang rendah hati, yang dia tidak ujub dengan nasabnya. Dan ini terjadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mereka merasa bangga, merasa hebat dengan nasabnya sampai merendahkan orang lain. Yang mungkin kalau untuk di daerah kita ya bisa dikatakan sangat-sangat jarang. Ya, ada di beberapa daerah itu memang luar biasa, yang betul-betul merendahkan diri, menundukkan diri, ya, memberikan penghormatan yang sangat-sangat luar biasa. Ada yang sampai sujud-sujud, ada yang sampai ruku-ruku. Ini tidak boleh jemaah. Tidak boleh kita sujud kepada makhluk. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annal masajid." Kata sebagian para ulama tafsir mengatakan masajid adalah apa? Anggota sujud. Apa anggota sujud? Ya, dahi, ya wajah, kedua telapak tangan, kedua lutut dan kedua ujung kaki itu adalah anggota sujud. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka jangan dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita sujud. Tidak boleh kita ruku kepada makhluk. Ya. Ini merupakan sesuatu yang sangat kita sayangkan. Ada orang yang dia berlebihan di dalam menghormati seorang. Karena dikatakan bahwasannya dia adalah keturunan orang saleh, keturunan Nabi sekalipun, maka ini tidak diperbolehkan. Karena nasab tidak akan menambah amalan kita di akhirat nanti. Dan juga kaum muslimin dan muslimah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin aw untha." Wahai manusia, sungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Dan kami menjadikan kalian syu'ub, berbangsa-bangsa. Wa qaba'il, dari kabilah-kabilah. Untuk apa? Lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Jadi kemuliaan seorang itu dinilai dengan ketakwaannya,
bukan dinilai dari nasabnya, keturunannya, tidak. Nabi SAW juga menyebutkan man akramun nas, man akyun nas. Kata Nabi SAW, siapakah orang yang paling mulia dan siapakah manusia yang paling cerdas? Kata Nabi SAW, akramuhum aktharuhum lil mauti dzikra wa ashadduhum lahu isti'dadan. Kata Nabi SAW adalah orang yang paling mulia, orang yang paling bertakwa adalah orang yang selalu mengingat kematian dan dia betul-betul serius dalam mempersiapkan apa yang setelah kematian. Dan juga Nabi SAW juga bersabda, innallaha qad azhaba ankum ubiyyatal jahiliyah kullukum banu adam wa adam min turabin. Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan ubiyah. Ubiyah itu kesombongan jahiliyah. Jadi di antara kesombongan jahiliyah adalah mereka berbangga-bangga dengan nasab, berbangga-bangga dengan kabilah, ya. Berbangga-bangga dengan kesukuannya. Ambo sukunya Iko. Ya. Jadi berbangga-bangga dengan suku, berbangga-bangga dengan kelompok, ini merupakan di antara tradisi atau kebiasaan orang-orang jahiliyah terdahulu. Makanya di sini Nabi SAW menegaskan, kullukum banu Adam, semua kalian itu berasal dari Adam. Wa Adamu min turabin, dan Adam itu dari tanah. Ya semua kita, semua dari Adam asalnya. Untuk apa kita saling membangga-banggakan? Bahkan ada sebagian kabilah atau sebagian suku yang mereka betul-betul meninggikan suku mereka dan merendahkan suku yang lainnya. Dan ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terjadi. Ya, kita melihat ada sebagian orang yang mereka betul-betul bangga dengan sukunya, dengan bangsanya, sehingga mereka merendahkan bangsa yang lainnya. Di antaranya adalah apa? Di antaranya adalah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi, mereka betul-betul merendahkan selain dari orang Yahudi. Karena mereka beranggapan bahwasannya orang Yahudi adalah yang paling mulia di muka bumi. Apa alasannya? Karena Bani Israel itu dari apa? Dari Nabi. Keturunan Nabi Ibrahim, dan Nabi yang paling banyak diutus adalah kepada Bani Israel. Sehingga mereka mengatakan bahwasannya kami ini lebih mulia daripada kalian. Sehingga tidak mengherankan bahwasannya orang Yahudi mereka memerangi orang lain. Kenapa? Karena mereka beranggapan dan mereka berkeyakinan selain dari Yahudi itu adalah orang yang hina. Bahkan mereka mengatakan apa? Ya, Palestina itu, orang-orang Palestina adalah seperti hewan. Ya, memang seperti itu mereka berkeyakinannya. Orang Yahudi memang seperti itu. Apa yang mereka yakini bahwasannya mereka lebih mulia daripada yang lain. Selain dari Yahudi, itu adalah orang yang rendah. Dan mereka pun bertingkat-tingkat. Orang Yahudi yang berada di Palestina itu berbeda dengan orang Yahudi yang ada di luar dari Palestina. Yahudi yang di luar dari Palestina agak lebih rendah grade-nya daripada Yahudi yang berada di Palestina. Yang di Palestina lebih mulia. Ini keyakinan mereka dibandingkan orang Yahudi di luar dari Palestina. Jadi ini diantaranya. Ternyata kata Rasulullah SAW, berbangga-bangga dengan nasab, berbangga-bangga dengan keturunan kabilah, ini merupakan tradisi atau kebiasaan orang-orang jahiliyah. Dan juga Nabi SAW bersabda, ya ma'syaral Quraisy, la ta'tin nasu bi'amali yawmal qiyamah wa ta'tuna bid-dunya tahmilunaha ala riqabikum taquluna ya Muhammad ya Muhammad. Apa kata Nabi SAW? Wahai
suku Quraisy, kata Nabi SAW. Karena suku Quraisy mereka adalah suku yang mulia. Bangsa Quraisy adalah suku Quraisy adalah termasuk kabilah yang dimuliakan. Apa kata Nabi SAW? Ya ma'syara Quraisy, la ta'tin nasu bi'a'mali yaumal qiyamah. Janganlah orang-orang datang pada hari kiamat dengan membawa amalan-amalan soleh mereka. Wa ta'tuna bidunya tahmilunaha. Sedangkan kalian membawa harta, membawa dunia kalian. Ala riqabikum, di atas leher kalian, di atas pundak-pundak kalian. Taquluna ya Muhammad, ya Muhammad. Lalu mereka mengatakan, wahai Muhammad, wahai Muhammad. Jadi artinya apa? Ya bang, orang-orang Quraisy mengatakan ketika nanti di akhirat kelak, mereka mengatakan, ya Muhammad itu adalah kabilah kami. Dia ingin mengutamakan atau ingin membanggakan nasabnya. Bahwasannya kami dari Quraisy dan Nabi Muhammad dari Quraisy. Sehingga dia membanggakan. Orang-orang lain membawa amalannya sementara mereka membanggakan nasab mereka. Maka Nabi SAW menjelaskan bahwasannya orang-orang Quraisy mereka berbangga dengan nasabnya, maka hal ini tidak akan memberi manfaat kepada mereka nanti di akhirat kelak. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzir 'ashiratakal aqrabin." Surah Asy-Syu'ara ayat 214. Yang mana Nabi SAW memanggil rumpun-rumpun dari suku Quraisy yang akhirnya beliau berkata, ya Fatimah bintu Muhammadin, ya Safiyah bintu Abdul Muttalib, ammatu Rasulullah SAW, i'mala li anfusikuma fa inni la ughni ankuma minallahi syai'a. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, yang mana beliau berkata, sebagian mereka mengatakan saya adalah ahlul bait. Kemudian mereka bersandar dengan statusnya tersebut sebagai ahlul bait, lalu mereka tidak beramal saleh. Dan mereka menyangka bahwasannya dia adalah ahlul bait dan mereka sudah cukup dengan hal tersebut sehingga mereka tidak beramal, maka ini merupakan tipu daya dari syaitan. Sehingga mereka tertipu dengan nasabnya, sehingga mereka enggan untuk beramal. Padahal tidak ada dalil bahwasannya keturunan para nabi itu pasti selamat. Tidak ada dalil satupun. Bahkan dalil dan kenyataannya membuktikan bahwa di antara keturunan para nabi ada yang melakukan kezaliman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah As-Saffat ayat 112, 113. Wa basyarnahu ishaqa nabiyyan minas salihin. Dan kami beri Nabi Ibrahim itu apa? Ishaq. Nabiyyan minas salihin. Dan Nabi Ishaq adalah seorang nabi dan termasuk orang-orang saleh. Wa barakna alaihi wa ala Ishaq wa min dzurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kami limpahkan keberkahan atasnya dan atas Ishak, dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik, ada yang melakukan kezaliman. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasannya keturunan dari Nabi Ishak ada yang berbuat baik, ada yang melakukan kebaikan, ada yang menjadi nabi, ada yang melakukan kezaliman. Seperti siapa? Seperti orang Yahudi, Bani Israel. Ya, Nabi Ishak memiliki anak bernama siapa? Anak Nabi Ishak, Nabi Yakub. Yakub inilah yang disebut dengan Israel. Ya. Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala mengomentari ayat tersebut yang mana beliau mengatakan bal innama yantafi'una bi a'malihim la bi abaihim. Akan tapi mereka hanya mendapatkan manfaat dari amalan mereka, bukan karena nasab mereka, nasab nenek moyang mereka. Fa innal yahuda wan nasara wa in kanu min waladin Ishaq faqad saru
ila ma saru ilaihi minadh dhalalul bayyin. Orang Nasrani dan orang Yahudi ini keturunan siapa? Keturunan dari Nabi Ishak. Apakah mereka masuk surga? Tidak. Akan tapi mereka dalam kondisi yang tersesat. Mereka semua masuk dalam api neraka. Yahudi dan Nasrani. Padahal mereka adalah keturunan dari Nabi Ishak. Wal Arabu wa in kanu min waladin Ismail. Dan orang-orang Arab merupakan keturunan dari Nabi Ismail. Bangsa Arab keturunan dari Nabi Ismail. Kalau Bani Israel keturunan dari Nabi Ishak. Faqad matu ala syirki, yang mana mereka meninggal dalam kondisi kesyirikan. Illa man anqadhahu Allah bil Islam, kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan dengan masuk ke agama Islam. Artinya jemaah dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Imam Syaukani rahimahullahu taala menegaskan bahwasanya tidak ada dalil yang menjelaskan kalau dia keturunan Nabi sekalipun pasti selamat, tidak ada. Nabi Nuh alaihi salam memiliki anak yang masih kafir, yang tidak mau beriman dari dakwahnya apa yang didakwahkan Nabi Nuh alaihi salam. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jaminan bahwasannya jika seorang dia adalah orang yang saleh, maka anaknya pun akan menjadi orang yang saleh. Tidak ada. Kenapa jamaah? Karena kita harus ingat bahwasannya hidayah itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan di tangan kita, bukan juga di tangan para nabi dan para rasul. Karena hidayah itu murni berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus ingat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keberhasilan dakwah bukan banyaknya orang yang mengikuti dakwah tersebut. Karena kita ingat bahwasannya hidayah itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ingat ada seorang yang bertanya kepada salah seorang ustaz, "Ustaz, ambo berdakwah di kampung, Ustaz. Lah lama ambo berdakwah di kampung, Ustaz. Tapi orang kok ndak juonyo menerima dakwah ambo, Ustaz." Apa pendapat Ustaz? Apa kira-kira? Apa kata jawaban Ustaz nih? Antum bertanya dengan hal yang luar biasa. Para nabi aja nak bisa gitu. Antum bertanya sama mana? Kalau hidayah itu berada di tangan ambo, tentu ambo doakan, ambo dakwahi presiden, pemimpin. Hidayah itu bukan berada di tangan kita. Para nabi juga demikian. Jika seandainya hidayah itu berada di tangan para nabi, tentu Nabi Musa memberikan hidayah tersebut kepada siapa? Kepada Fir'aun. Jika seandainya hidayah tersebut berada di tangan Nabi Nuh, tentu Nabi Nuh akan berikan kepada siapa? Kepada anaknya. Jadi, maka dari sini kita tahu bahwasannya memang hidayah itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalkan ada orang, dia orang saleh tapi anaknya tidak. Itu bukan sesuatu yang mengherankan. Karena memang hidayah itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan kita. Sebagaimana yang sebelumnya sudah kita pelajari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keburukan kepada siapa? Kepada orang-orang yang menzalimi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Di perang Uhud. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keburukan kepada mereka. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit dari ruku, sami'allahu liman hamidah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa di sana mendoakan keburukan kepada orang-orang yang melakukan kezaliman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, laisa laka minal amri syai'un.
Sungguhnya tidak ada urusanmu sedikit pun. Bahwasannya hidayah, petunjuk itu bukan berada di tangan Nabi. Itu murni berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang yang dia tinggal di Eropa, yang dia tinggal di lingkungan seluruhnya ateis. Apa itu ateis, jemaah? Tidak meyakini adanya Tuhan. Dia hidup di lingkungan ateis, akan tapi dia beriman dan kuat imannya. Padahal lingkungannya adalah lingkungan ateis. Ini menunjukkan bahwasannya hidayah berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Man yahdihillah fala hadiyalah wa may yudlil fala hadiyalah. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seorang, tidak ada satupun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tidak akan ada yang bisa memberikan hidayah. Jadi sekali lagi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidayah itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bahwasannya nasab itu tidak bisa menjamin seorang untuk bisa masuk dalam surga. Kenapa? Karena yang bisa menyelamatkan seorang nanti di akhirat kelak itu bukan nasabnya, akan tapi dengan amalannya. Makanya kata Nabi SAW, man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabu. Barang siapa amalannya sedikit, amalannya membuat dia lambat, maka nasabnya tidak akan bisa menambah amalannya. Oh, karena nasabnya nasab yang tinggi, maka dia cepat, tidak. Karena itu semua bergantung atau tergantung dengan amalan kita. Ya, di sini kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, di antara istifadah dari hadis ini adalah yang pertama, ar-raddu 'alal 'ubbadil anbiya'i was salihin alladzina yata'allaquna bil makhluqin fi qada'i hawaijihim allati la yaqdiru 'alaiha illallah. Maka dalam hadis ini kata beliau, faedah hadis yang pertama, membantah orang-orang yang menyembah para nabi dan orang-orang saleh, yang mereka bergantung kepada makhluk fi qada'i hawaijihim, di dalam apa? Di dalam mengabulkan permohonan mereka. Padahal tidak ada satupun yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, nabi saja, orang terdekat nabi saja tidak bisa nabi tolong. Apalagi yang jauh. Ada orang yang berdoa, ya Nabi bantu saya. Dia berdoa di depan kuburan Nabi. Nabi saja tidak bisa memberikan pertolongan kepada karib kerabat terdekat Nabi. Apalagi orang yang jauh kepada Nabi. Jadi kalau kita mau minta pertolongan, mintanya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini merupakan bantahan kepada orang-orang yang memohon kepada Nabi SAW atau kepada nabi-nabi yang lainnya atau orang-orang saleh, bahwasannya apa yang mereka lakukan itu tidak ada gunanya dan ini dapat menjerumuskan mereka kepada syirik besar dan jatuh kepada atau bisa terancam keluar dari agama Islam. Yang kedua, annahu la yajuzu an yatluba minal abdi illa ma yaqdiru alaihi. Tidak boleh seorang meminta kepada orang lain kecuali dia memiliki kemampuan. Ya, kemampuan seperti apa? Menolong kita dari segi finansial, dari segi tenaga, ini boleh. Adapun segala sesuatu yang tidak disanggupi, yang tidak dimiliki oleh sebagai makhluk, maka tidak boleh. Seperti memberikan rezeki dan yang lain-lainnya, ini bukan kuasanya kita, maka tidak boleh kita memohon atau minta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, musara'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila imtithali amri rabbih wa tablighi risalatihi. Di sini bagaimana kita lihat bersama bagaimana cepatnya Nabi SAW di dalam mengamalkan suatu perintah. Ketika ada suatu perintah, Nabi SAW cepat untuk mengamalkannya. Jadi di antara ketakwaan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah
cepat mengamalkan suatu amalan yang sudah dia ketahui. Ilmu apa yang sudah dia pelajari, dia cepat untuk mengamalkannya. Ini termasuk di antara orang-orang yang bertakwa. Wa tablighi risalatihi, dan Nabi SAW juga bersegera untuk menyampaikan risalahnya. Yang keempat, annahu la yunajji min adabillah illa al-iman wal amal salih, la al-i'timadu ala mujarrad intisab lil ashkhas. Bahwasannya tidak ada satu orang pun yang selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala kecuali keimanan dan amal saleh. Bukan bergantung kepada nasab, bukan bergantung kepada kabilah, kepada person dan yang lainnya. Dan yang kelima, anna awlan nasi bi Rasulillah sallam ahlu ta'atihi wa mutaba'atihi min qarabatihi wa ghairihim. Bahwasannya manusia yang mulia, yang baik adalah orang-orang yang dia adalah keturunan Rasul, keturunan Nabi, jika mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi segala larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, anna mujarradul qarabati minar Rasul sallallahu alaihi wasallam la yanfa'u biduni imanin wa amalin salihin wa aqidatin sahihatin. Bahwasannya kerabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan ada manfaatnya. Yang pertama, jika dia tidak beriman. Abu Lahab keluarga Nabi, tapi dia masuk dalam api neraka dan azabnya pedih. Padahal dia keluarga Nabi. Kenapa? Karena dia tidak beriman. Wa amalin saleh, jika dia tidak beramal saleh. Dia keturunan Nabi, jika dia tidak beramal saleh tidak ada gunanya. Wa aqidatin sahihatin, dan akidah yang benar. Jika akidahnya salah, ya, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Jika dia adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan amalan-amalan kita, karena kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dengan amalan, bukan dengan nasab. Ya. Sebelum kita akhiri, ya silakan yang sudah menulis ya, apa istifadah dari hadis yang kita pelajari ini. Ya, silakan. Dari anak SMA lah, Ustaz mau anak SMA nih. Silakan. Siapa yang mau angkat tangan? Ya, silakan. Siapa namanya? Fairuz, kelas 11. Oke. Fadhal. Pertama, dalam hadis ini Nabi SAW diperintahkan untuk menegakkan tauhid kepada keluarga terdekatnya. Yang dimaksud keluarga terdekatnya adalah keluarga ayah. Ya, insyaallah. Selanjutnya, nasab itu tidak berpengaruh terhadap amalan seseorang atau keimanan seseorang. Selanjutnya, Rasul berpesan untuk menghilangkan kebodohan di masa jahiliyah, yakni sombong atau berbangga-bangga dengan nasabnya atau kabilahnya. Ya. Selanjutnya, dilarang untuk berbangga-bangga kepada nasabnya karena tidak akan bermanfaat terhadap akhirat seseorang. Ya, insyaallah. Fadhal, barakallahu fikum. Ya, barakallahu fikum. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita pelajari bersama pada malam yang semoga Allah berkah ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya biidznillah taala. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.